Allah yang hebat, Raja bagi kita semua. Haleluya. Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus, Allah yang perkasa, Allah yang berkata dalam hidup kita semua. Haleluya. Mari bersama-sama kita katakan.
Raja di atas segala raja. Haleluya. Kita semua ada bersama dalam Tuhan. Amin. Tos kanan kirimu katakan Yesus Raja di dalam hidup. Dan bersama Tuhan kita melakukan perkara yang besar. Haleluya. Kemuliaan kepada kemuliaannya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari bersama-sama dengan kata kita katakan Yesus kau Raja dalam hidup. Kuasa yang untuk saya. Yesus kau Raja dalam hidup. Kuasa yang untuk selamanya. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus luar biasa. Haleluya. Jangan duduk dulu Bapak Ibu Saudara. Kita mau berdoa sama-sama untuk Indonesia. Baik, multimedia bisa ditampilkan.
Mari kita sama-sama mengucapkan dengan suara yang keras, saya percaya doa orang benar, bila yakin didoakan sangat besar manfaatnya, sangat besar kuasanya. Yang percaya katakan, amin. Mari kita mulai berdoa, kita mau deklarasi doa untuk Indonesia. Mari kita mulai, deklarasi doa untuk Indonesia. Dengan otoritas, dengan otoritas yang kami terima dari Tuhan Yesus, hari ini kami deklarasikan, setiap kata negatif yang diucapkan kepada bangsa kami, setiap kutuk dari generasi ke generasi dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa darah Tuhan Yesus melindungi kota Surabaya dan Indonesia, sehingga tidak ada kekacauan dan kecurangan, baik sebelum, pada saat, dan setelah pemilu 2024. Kami percaya Tuhan akan memilihkan pemimpin yang baik untuk bangsa kami. Kuasa darah Tuhan Yesus juga melindungi keluarga kami, tempat usaha, dan seluruh milik kami. Segala hal yang anarkis, yang jahat, bohong dibungkam dan dibatalkan. Segala roh-roh jahat yang menyulut api kemarahan, membawa maut dan kekerasan, diikat, dipatahkan, dan dibuang ke jurang maut. Surabaya dan Indonesia aman, tenang, dan damai sejahtera. Karena Tuhan Yesus Kristus yang memegang kendali atas segala sesuatu. Roh Tuhan berkuasa, di bawah kepak sayapnya Ia akan meluputkan bangsa kami dari segala mara bahaya, bencana alam dan malapetaka. Ada perlindungan untuk Presiden Jokowi dan seluruh jajaran pemerintahan dari pusat sampai daerah. Tuhan akan memberi mereka hikmat untuk mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Tuhan Yesus turut bekerja mendatangkan kebaikan atas bangsa kami. Ada pembalikan keadaan, kekecewaan, luka, dan kesalahan masa lalu sudah berakhir. Hari yang baru telah tiba dan kemuliaan Tuhan Yesus telah terbit atas bangsa kami. Bangsa kami akan jadi bangsa yang makmur dan jadi berkat untuk bangsa-bangsa lainnya. Tuhan Yesus memberkati Indonesia. Kami percaya semua yang kami deklarasikan terjadi, dikenapi dan dimeteraikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, ya amin. Mari beri kemuliaan yang keras buat Tuhan. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan beberapa kabar baik, saya ingin sampaikan satu hal penting Bapak Saudara. Saya ingin sharingkan bahwa gereja kita punya satu program belajar firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Namanya program KOM, ya, atau singkatan dari kehidupan orientasi melayani. Program ini Bapak Ibu Saudara untuk semua orang, untuk jemaat, untuk pejabat, untuk semua pelayan Tuhan. Kita akan mulai setiap hari Rabu Bapak Ibu Saudara. Satu kesempatan untuk belajar firman Tuhan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita bisa belajar dari rumah. Jadi kita akan belajar lewat Zoom ya Bapak Ibu Saudara. Dan dimulai Rabu ini kita akan belajar sama-sama setiap hari Rabu jam 6:30 malam. Hari apa Bapak Ibu Saudara? Hari Rabu jam 6:30 malam ya Bapak Saudara. Nah biasanya Bapak Ibu Saudara ini program ini biasanya dia ada 48 kali Bapak Saudara. Jadi setiap Rabu khusus untuk tahun ini Bapak Saudara dari 48 kebanyakan banget Bapak Saudara. Tadi saya bilang berapa Bapak Saudara? 28, maksud saya 28 ya. Untuk tahun ini Bapak Ibu Saudara dikemas jadi cuma 14 kali. Jadi dalam setiap kali pertemuan Zoom itu ada dua makalah atau 2 topik yang akan dibahas Bapak Ibu Saudara ya. Jadi Bapak Ibu saya mengajak semua orang di tempat ini, tidak ada yang terkecuali. Yuk kita sama-sama belajar firman Tuhan. Kita belajar lagi orientasi melayani Bapak Ibu Saudara. Kita belajar firman Tuhan supaya pengetahuan kita akan firman Tuhan lebih dalam. Orang kalau makin tahu firman Tuhan makin cinta Tuhan. Setuju? Yang setuju katakan amin. Bapak Saudara, oleh sebab itu nanti Bapak Ibu Saudara setelah ibadah ketiga ini Bapak Ibu Saudara bisa mendaftarkan diri ke Pak Israel. Ya, cari Pak Israel, lalu isi nama Bapak Ibu Saudara, lalu isi nomor handphone Bapak Ibu Saudara. Nanti link Zoom akan dibagikan sebelum pertemuan ini, ya, sebelum KOM ini dimulai. Jadi hari Rabu 6:30 malam Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara nanti bisa daftar, lalu Bapak Saudara bisa beli bukunya itu. Coba dilihat tuh bukunya, ada multimedia bisa ditampilkan bukunya. Nah ini bukunya Bapak Ibu Saudara, namanya bukunya buku KOM 100, The Seeker. Ya, nanti ada di Tokped. Ya,
Nanti Bapak Saudara pulang, Bapak Saudara cari di Tokped, beli sendiri-sendiri ya, Bapak Saudara, harganya 50.000 The Seeker ya. Dan kita akan ketemu mulai hari Rabu ini. Hari Rabu jam 6:30 malam. Baik, itu saja dari saya Bapak Saudara, silakan kabar baik berikutnya. Shalom Jemaat Rehoboth, Shalom Jemaat Online, salam KKMD. Kami kian makmur di sini. Amin, ya amin. Hari ini Junior Church beribadah di Ruko D11. Silakan anak-anak JC mempersiapkan diri dan bergabung di Ruko D11 setelah doa firman Tuhan. Bagi jemaat yang baru pertama kali hadir dan beribadah di tempat ini, kami mengucapkan selamat datang, selamat beribadah Rehoboth Rumah bagi semua orang. Hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Yusak Sujarwo. Selamat melayani Pastor, Tuhan Yesus memberkati. Rehoboth Women's Ministry atau RWM pada hari Jumat tanggal 26 Januari pada pukul 10 akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Pastor Lucky Ervian, mengundang kaum wanita untuk mengikuti ibadah RWM di tempat ini. Ibadah Raya GBI Rehoboth Jemur Andayani pada hari Minggu tanggal 28 Januari pada pukul 9.30, firman Tuhan akan dilayani oleh Pastor Salomude. Ibadah Raya Rehoboth Pusat pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024, ibadah raya pertama pada pukul 7, firman Tuhan akan dilayani oleh Pastor Putut Petra. Ibadah raya kedua pada pukul 9, firman Tuhan dilayani oleh Dr. Hans Tandra, sedangkan ibadah raya ketiga pada pukul 5 sore, firman Tuhan akan dilayani oleh Pastor Haryanto dari Jombang. Ibadah juga disiarkan secara online melalui YouTube GBI Rehoboth Surabaya. Tiba saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik. Persembahan hari ini ada dua, satu persembahan rutin, dua persembahan diakonia, dan dapat dilakukan dengan cara scan QR Code yang ada di layar monitor Anda dengan menggunakan aplikasi pembayaran online atau dengan memakai amplop persembahan yang sudah disediakan, dan para diakones akan melayani Bapak, Ibu, dan Saudara. Terima kasih, mari kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Engkau Tuhan yang dekat dengan kami. Sore hari ini kami rindu Tuhan. Kami mencari wajah. Saat indah ku berhadapan denganmu. Memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu. Menikmati kasih dan indah
Sama-sama kita bangkit berdiri, kita angkat tangan kita katakan hadiratmu Tuhan, ku rasakan biarlah kekudusan-Mu melingkupi setiap hati kami. Kekudusan-Mu, mari kau yang rindu, sama-sama katakan, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Nikmati hadirat-Nya, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu,
hidup kami adalah anugerah. Dan kami tahu Tuhan, hidup kami adalah karena Engkau saja Tuhan. Sore hari ini kami menghampiri-Mu ya Bapa. Dan biarlah setiap pujian dan sembah kami itu menyenangkan hati Tuhan. Engkau sudah melawat setiap kami ya Tuhan. Engkau membawa kami untuk lebih dekat, intim, dan bersekutu dengan-Mu. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau baik buat kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara kita ambil waktu sebentar. Saya tahu Tuhan ada bersama dengan kita malam hari ini. Mari kita nikmati hadirat Tuhan lebih lagi. Ambil waktu untuk menyembah lebih dalam lagi. Mari semua nyembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan suara semua menyembah Tuhan. Mari belajar peka suara Tuhan. Kalau Tuhan ingin kita nyembah malam hari ini, kita nyembah Tuhan sama-sama. Ini waktu semua. Naikkan penyembahan. Mari semua menyembah. Haleluya.
Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Tuhan, terima kasih untuk hadirat Tuhan yang kuat sore hari ini di tempat ini. Engkau yang memuaskan kami Tuhan. Hanya dekat denganmu kami aman. Hanya dekat denganmu kami tenang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau baik buat kami Tuhan. Sekarang kami siap dengar firman-Mu. Kami rindu dengar firman-Mu Tuhan. Seperti tanah yang merindukan hujan. Seperti rusa yang merindukan air. Kami rindu dengar suara-Mu. Kami kangen suara-Mu Tuhan. Mari bicaralah pada kami semua. Pakai hamba-Mu Tuhan, Pastor Yusak, untuk menyampaikan isi hati-Mu dan jadi berkat buat kami semua. Hari ini kami menundukkan diri kami, menyiapkan tanah hati yang baik untuk benih firman. Mari bicaralah pada kami semua Tuhan. Mari kasih tahu sesuatu buat kami. Biar kami simpan, kami renungkan dan kami kerjakan dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa yang baik, bersyukur padamu. Dan segala pujian hormat kami hanya bagimu. Mari jemaat Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama kita katakan amin. Haleluya, tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, sore hari ini kita akan bersama dilayani oleh Pastor Yusak. Silakan Pastor. Hari ini kita mau sukacita karena firman Tuhan. Silakan Pastor. Shalom Bapak Ibu sekalian. Diberkati hari ini, minggu ini, bulan ini, gak berasa ya, hampir 1 bulan kita memasuki tahun 2024. Sudah bikin resolusi? Sukses hampir 1 bulan dengan resolusi yang baru? Puji Tuhan masih sukses. Dan saya berdoa, saya berharap kita semua sukses menyelesaikan apa yang sudah kita rindu-rindukan, kita inginkan, segala resolusi dan lain sebagainya. Saya percaya sampai saat ini, sampai detik ini, apa yang saudara dan saya lakukan dalam setiap pertemuan ibadah seperti ini, bisa kita terapkan, bisa kita praktekkan ketika kita keluar dari tempat ini. Saya percaya apa yang kita kerjakan dalam setiap pertemuan ibadah atau ibadah seperti ini, ketika saudara dan saya keluar dari tempat ini, kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik itu di pekerjaan, di sekolah, di komunitas, bahkan di pelayanan di luar sana. Kita bisa menerapkannya. Kita bisa mempraktekannya. Oleh sebab itu, sampai detik ini saya tetap meyakini bahwa gereja itu bukan hanya tempat di mana saudara dan saya dilayani, tetapi gereja juga menjadi tempat di mana saudara dan saya diperlengkapi, diajar, dan dimuridkan. Amin. Nah, oleh sebab itu, Tuhan memberikan kita sebuah pattern atau pola dalam setiap pertemuan ibadah. Setidaknya pola ini kita bisa terapkan secara esensi, secara hakikat. Jadi kekristenan itu sebenarnya kan tidak berbicara tentang agama. Karena kekristenan itu bicara tentang anugerah, bicara tentang kasih karunia. Ketika bicara tentang kasih karunia selalu ada kata merdeka di dalamnya. Kita bukan orang-orang yang melakukan kegiatan atau dalam tanda kutip kewajiban kita beragama seperti orang yang kalau tidak lakukan ini, kemudian kita berdosa. Kalau tidak lakukan ini, kemudian kita dikutuk Tuhan dan lain sebagainya. Enggak. Anugerah itu akan membuat kita menjadi manusia merdeka. Supaya saudara dan saya bisa menjadi anugerah bagi banyak orang. Amin. Mari kita menjalani kehidupan kekristenan. Bukan sebagai seorang yang menjalankan syariat, tetapi hakikat.
Amin. Oke, langsung saja kita buka di Wahyu pasal yang keempat, ayat yang ke-10 dan 11. Wahyu pasal 4, ayat yang 10 dan 11. Udah ketemu? Wahyu 4, ayat 10 dan 11. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Ini adalah pola atau pattern, kalau orang Jawa bilang patron. Ibadah surga yang bisa kita terapkan di bumi. Nah, polanya itu seperti ini, saudara. Yang pertama, bicara soal ibadah, pusat penyembahan kita, pusat ibadah kita, itu Tuhan Yesus sendiri. Amin. Pusat ibadah kita Tuhan Yesus sendiri. Bukan kepada yang khotbah. Kalau yang khotbahnya enak, lucu, wajahnya cakep, glowing, pasti banyak yang tertarik itu kan. Semua orang bisa salah. Oleh sebab itu kalau saudara memusatkan ibadah saudara kepada siapa nanti yang menyampaikan firman. Ya, orang yang menyampaikan firman harus jelas, bukan asal. Dia harus menghidupi, menjalani, melakukan yang sudah dihidupi, mengerjakan yang sudah dihidupi, dan yang sudah dia kerjakan. Itu akan jauh lebih merdeka, jauh lebih akurat, jauh lebih tajam dia melakukannya. Tetapi secara esensi prinsipnya gini saudara. Saudara ketika kita ambil keputusan untuk bersama-sama hadir dalam setiap pertemuan ibadah, ingat pusat penyembahan kita bukan pengkhotbahnya, bukan pemain musiknya, bukan singernya, bukan fasilitasnya, bukan apapun yang bisa lenyap, yang tidak abadi. Karena area bermain kita itu bukan sesuatu yang bisa lalu begitu saja. Area bermain kita itu adalah roh kita, jiwani kita. Allah itu roh. Oke? Oleh karena itu kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Sesuatu nilai yang tidak bisa diukur dengan hal-hal yang bersifat materi. Kalau pusat penyembahan kita bukan pada Tuhan Yesus sendiri, pada sesuatu yang semuanya bisa lenyap, semuanya bisa hilang, semuanya akan berlalu begitu saja, suatu saat saudara akan kecewa. Namanya hidup bersama, itu tidak ada yang sempurna. Halo, amin. Kita ini kan lahir dari latar belakang keluarga yang pasti berbeda. Betul? Bayangkan dalam hidup bersama seperti ini, untuk menyatukan itu bukan perkara yang mudah. Tapi kalau setiap orang dengan penuh kesadaran menjadikan Yesus sebagai ukuran, sebagai saya percaya, friksi itu akan diminimalkan. Gesekan itu diminimalkan. Kalau toh terjadi gesekan, yang namanya saudara, ya tetap saudara. Saudara punya anak? Ada yang punya anak di sini? 1, 2, 3. Saya itu anak pertama sekarang umurnya hampir 25 tahun. Saya dari anak pertama, maaf bahasanya kok bikin ya, kurang pas ya. Dari anak pertama ke anak kedua itu selisih waktunya itu 8 tahun loh. Saya berpikir kalau selisihnya makin panjang itu kan minim gesekan. Tapi faktanya enggak gitu kok. Enggak tahu kakaknya dulu yang goda, ya adiknya dulu. Tapi ketika mereka berantem, mereka tidak pernah berkata seperti ini. Oh rasa dulur-duluran. Putus hubungan, enggak ada. Sama.
gereja itu kalau semua jemaat fokus, pusat penyembahannya, ukurannya, standarnya, itu Tuhan Yesus. Gesekan mungkin saja terjadi. Tapi yang namanya sudah ada namanya hubungan ikat janji, itu tidak akan kemana-mana saudara. Oleh sebab itu saya terus menekankan ini. Tidak tahu di hati saya itu seperti ini. Gereja itu bukan supermarket. Gereja bukan warung. Gereja bukan restoran. Gereja tempat di mana saudara bukan hanya dilayani tapi diperlengkapi. Oleh karena itu penting ada yang namanya covenant relationship. Hubungan ikat janji. Sehingga hubungan kita itu tidak hanya sekedar hubungan sambil lalu. Say hello. Enggak. Namanya hidup bersama itu harus ada namanya komitmen bersama. Seperti pernikahan. Amin. Pernikahan itu kan mesti harus ada komitmennya. Ingat, yang namanya cinta itu bisa panas, bisa dingin, gak usah bohong. Betul? Tetapi yang membuat cinta itu tetap langgeng. Karena ada komitmen di dalamnya. Saya bikin lagu. Saya bisa minta tolong enggak diiringi piano saja biar bisa lebih romantis gitu ya suasananya. Wah gitu ya. Saya bikin lagu judulnya Kopi Tresno. Nah, maaf saya enggak promosi karena di gereja kan enggak boleh promosi kan. Nah, semua lagu-lagu Gandul Gusti dan lain sebagainya itu ada di channel YouTube saya. Jadi saudara bisa lihat di situ. Yang channelnya itu Yusak Sujarwo yang saya pakai surjan baju lurik warna coklat dan udeng itu. Ya biar tidak salah saudara. Tidak boleh promosi. Saudara bisa lihat, bisa nikmati dan siapa tahu jadi berkat di situ. Amin. Nah, tapi jangan lupa like dan subscribe itu aja ya. Coba G. Kan lebih syahdu kan. Saya bikin lagu seperti ini. G ke E minor. Deng 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 gitu ya. Ibarate wong ngopi tresno kuwi kudu dinikmati. Kadang pahit, kadang legi. Janji suci Joko tresno nek ati. Asik kan? Sudah cukup. Saudara nikmati aja nanti buka di YouTube saya aja ya. Hubungan ikat janji itu memang harus ada dalam hidup berjemaat. Kalau sudah terikat, hubungan kita itu tidak hanya sekedar hubungan ya jemaat biasa. Karena gereja itu salah satunya berbicara tentang keluarga. Berarti kalau berbicara tentang keluarga, di dalamnya pasti ada kakak rohani, adik rohani, ada orang tua rohani, ada ibu rohani, ada ayah rohani. Yang namanya anak, kalau orang Jawa bilang gini, senadyan disenenin entek-entekan, yang namanya anak tetap anak. Kami membangun sebuah jemaat, artinya di sebuah nature bergereja. Di mana gini, hubungan kami itu tidak hanya sekedar jemaat biasa. Supaya apa? Yang namanya orang itu kan bisa salah. Kalau sudah hubungannya seperti bapak dan anak, sebagai orang tua rohani kita itu bisa dengan merdeka mengingatkan mereka, memberikan arahan, memberikan tuntunan. Dan ketika mereka salah, mereka bisa sadar, iya aku harus ada yang nuntun. Karena aku anaknya. Berapa banyak di antara kita karena tidak ada hubungan nikah janji, kita bisa dengan mudah datang dan pergi, keluar dan masuk. Maaf saya enggak apa ya khotbah gini ya. Karena khotbah yang jarang disampaikan. Kalau kita punya sebuah komitmen yang kuat, kita bisa jadi contoh di luar sana. Karena bicara soal kesetiaan, hari-hari ini sesuatu yang sangat jarang. Untuk jatuh cinta itu gampang saudara. Tapi untuk membangun cinta itu butuh pengorbanan.
Yang single katakan amin. Inilah pentingnya hubungan dekat janji. Orang tua rohani bisa dengan merdeka menyampaikan arahan tuntunan, bahkan mengingatkan atau menegur kalau salah. Sebagai anak rohani dia bisa merdeka juga. Menerima warisan-warisan rohani dari bapak rohaninya. Nah, semuanya itu bisa terjadi kalau setiap orang percaya hanya memusatkan pusat penyembahnya kepada Tuhan Yesus. Karena gini saudara, kalau pusat penyembahan kita Tuhan Yesus, pusat penyembahan kita Tuhan Yesus, namanya manusia, sudah sempat saya sampaikan tadi, itu bisa salah. Betul? Oleh karena itu, ketika kita sadar, iya namanya manusia bisa salah. Sesalah-salahnya manusia. Kalau dia minta maaf, kita kan mengampuni juga. Karena hal itu juga dilakukan oleh Yesus kepada kita. Seberapa besar kesalahan kita, kalau kita minta ampun pada Tuhan, Tuhan kan mengampuni kita. Dan dia tidak pernah ngungkit-ngungkit masa lalu kita. Bayangkan kalau itu dihidupi oleh setiap orang percaya. Di gereja Tuhan, saya percaya. Tidak ada yang namanya kepahitan. Kesalahan yang terus diingat-ingat. Nah, saya punya lagu untuk ini. Nah, dikit-dikit aja ya bocorannya. Kali ini belum saya rilis di YouTube. Deng, deng, deng. Nah, itu ya. Tetap aja. Langsung ke la. Ora bakal aku nyawang buri. Klemben-klemben, roti-roti. Bien-bien, saiki sing wis biyen rasa ditangisi. Ora bakal aku nyawang buri, jangan blendrang ojo diuyahi. Bien-bien, saiki sing wis biyen rasa disesali. Jadilah orang yang gampang memaafkan. Amin. Jangan simpan kepahitan. Kalau sudah salah itu terus diingat-ingat, cepet tuwek. Coba perhatikan anak-anak zaman sekarang, umurnya 24. Tapi karena enggak bisa nyaring, semuanya masuk. Omongannya tonggo masuk, omongannya haters masuk, netizen masuk. Umur 24, wajahnya 42. Ayo, mari sama-sama kita menjadikan Yesus sebagai pusat penyembahan kita. Amin. Bukan pada fasilitasnya. Nanti sumuk sidik gak enak, sumuk. Saudara bersyukur loh ya, di sini, di Surabaya ini. Kita tuh fasilitasnya jauh lebih baik. Saudara, kami itu ditutup gereja itu sampai 5 tahun. Dan harus ibadah dari rumah ke rumah. Saudara harus tahu sendiri, dengan jemaat yang waktu itu 40, ibadah dari rumah ke rumah. Itu kayak di sauna. Sampai saya ngomong seperti ini ke jemaat, terutama ke ibu-ibu. Tolong saudara, kalau ibadah bedaknya enggak usah tebal-tebal. Percuma, luntur. Saya tekankan. Tetap jadikan Yesus itu pusat penyembahan kita. WL itu bisa salah loh saudara. Apalagi kalau WL di rumah banyak masalahnya. Seminggu sebelum pelayanan kena masalah. Di ghosting, suatu misal. Di ghosting. Itu bisa terbawa emosi. Lagunya pun juga penuh dengan emosi. Kok gak pas ya? Allah mengerti. Karena dia ingat Tuhan, kau mengerti Tuhan. Betapa hancurnya hatiku gitu kan. Dibawalah ke jemaat. Mari kita sama-sama angkat pujiannya. Tuhan mengerti masalahmu. Padahal tidak semua jemaat itu punya masalah. Hari itu terjadi yang namanya konser metal mendadak. Melo total. WL bisa salah saudara. Harusnya dia menjadi pemandu. Membangun iman jemaat. Tapi hari itu karena emosinya yang jalan. Jemaat digiring sedemikian rupa. Kalau sepintas kesannya, wah hadirat Tuhan nyata. Kabeh nangis. Padahal ada si mikir utangi.
Macam-macam yang dipikir. Tapi kalau pusat penyembahan saudara itu Tuhan Yesus, saudara mungkin WL-nya bisa ngangkat fals, salah, gak pas lagunya. Tapi kita tidak akan terkamerkan. Istilahnya gini, siapapun yang mimpin, saya akan bangun hadirat Tuhan. Bertanggung jawab membawa misbah, membangun misbah sendiri. Karena di gereja itu kan yang datang tidak hanya orang-orang yang agresif dengan Tuhan kan. Ada kok sementara kita sungguh-sungguh gini. Bisa jadi di samping kita itu orangnya cool, kalem. Seperti patung di Ponorogo. Itu masih mending. Kalau diam gini aja masih mending. Tapi kadang-kadang diam itu mengintimidasi saudara. Sementara kita angkat worship seperti ini cuma gini aja. Kemudian lihat gini. Tapi apapun itu kalau kita jadikan Yesus pusat penyembahan kita. No reckon. Maaf jangan diterjemahkan ya. Ambiar nanti. Nah, kalau kita menerapkan ini dalam setiap pertemuan ibadah. Keluar dari tempat ini kita bisa terapkan di luar sana. Dalam pekerjaan kita tahu bahwa pusat penyembahan kita Tuhan Yesus. Kerjakan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Sesederhana apapun pekerjaanmu. Saya ini tahun 96 kalau nggak salah. Kalau sudah pernah ketemu saya di salah satu tempat doa di Prigen. Mungkin lupa saudara ya karena waktu itu masih kecil, imut, manis, cute gitu. Saya jadi tukang taman dan cleaning service. Tapi ketika saya nyapu, jadi tukang taman, bersih-bersih. Prinsip ini tetap saya pegang. Saya melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Pemimpin lihat saya, puji Tuhan. Gak dilihat tetap kasih yang terbaik. Saya melakukan untuk Tuhan kok, yang lihat Tuhan. Kalau dalam setiap pertemuan ibadah, saudara tetap menjadikan Yesus pusat penyembahan kita. Di luar sana, di komunitasmu, engkau akan berdiri sebagai kepala, bukan ekor. Karena bosmu Tuhan. Engkau punya tanggung jawab untuk jadi berkat bagi banyak orang. Ketika kita terus menjadikan Yesus sebagai pusat penyembahan kita. Fokus. Ada fasilitas, tetap berangkat, enggak ada, tetap berangkat. Di pekerjaan, di sekolah, di rumah tangga. Ukuran standarnya Yesus. Kalau Yesus sudah menerima kita apa adanya, aku juga harus menerima orang lain apa adanya. Yesus mengampuni saya. Seberapapun banyak saya melakukan banyak kesalahan, saya juga akan lakukan hal yang sama. Saya teringat pesan dari Bapak Ketua Sinode kami. Pak Adi bilang gini, suami istri kalau sedang bertengkar, salah satu minimal harus ada yang mati. Jangan negatif dulu. Saya mau tanya saudara pernah marah dengan orang mati enggak? Ada yang marah sama orang mati pernah? Ini orang yang sudah meninggal ini punya utang sama saudara. Utang belum dibayar dia sudah meninggal. Kemudian saudara marahi orang itu, pernah enggak? Ada yang mau coba? Yang namanya orang sudah mati, saudara mau maki, mau marahi, mau saudara bully, dia tetap diam. Saya paham maksudnya Pak Adi. Jadi ketika bersih tegang, pasangan suami istri, minimal salah satu harus ada yang mati. Artinya itu bukan mati secara jasmani. Kalau pasangannya naik, sudah lebih baik matikanlah kedagingan kita gitu loh. Itu bisa terjadi kalau kita menjadikan Yesus sebagai pusat penyembahan kita. Amin. Kedua, prinsip ibadah atau pertemuan ibadah itu memberi. Dikatakan di sini para tua-tua melemparkan mahkotanya. Mahkota berbicara sesuatu yang sangat berharga dan sangat mulia.
Jadi prinsip pertemuan ibadah dalam pertemuan seperti ini, dalam ibadah seperti ini, saudara ada datang ke tempat sini untuk beri yang terbaik. Amin. Saya mau khotbah di hadapan 5 orang, 500 orang, persiapannya harus sama. Enggak boleh dibeda-bedakan. Karena saya harus beri yang terbaik. Saya sampaikan firman bukan untuk dilihat orang, tetapi untuk menyampaikan pesan Tuhan. Saya harus pastikan saya kerjakan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Mau main musik di hadapan ribuan jemaat atau hanya beberapa orang jemaat, hatinya, sikapnya harus sama. Beri yang terbaik. Jangan sampai ketika yang datang cuma orang-orang segelintir, kita mainnya juga. Tapi kalau yang datang ribuan, apalagi yang datang, maaf, ini hanya ilustrasi. Ada 2 orang, ibu dan anak. Wah, baru pertama kali datang, di tengah ribuan orang dia datang duduk paling depan. Nah, rupanya yang main gitar ini single, jomblo. Pertamanya dia main biasa-biasa, tapi ketika ada orang baru, wah ini bening ini, gitu kan? Mainnya sudah wah gitu. Selesai ibadah, dia samperin, "Shalom tante, baru pertama kali datang ya?" "Iya, puji Tuhan ya, saya minta maaf tadi mainnya saya ada banyak salahnya." Wah, cari caper sama yang itu. Tante ini dengan bijaksana berkata seperti ini, "Enggak apa-apa nak, tenang aja, enggak usah khawatir, anak saya budek kok." Lakukan segala sesuatu itu Tuhan, beri yang terbaik. Halo, amin. Mau pelayanan di pucuk gunung maupun di kota, enggak boleh pilih-pilih. Amin. Saudara, saya itu berapa kali ke Sumba. Orang dari Sumba itu kalau ngomong kan enteng gitu. Atau misalnya mau pelayanan ke mana gitu. Itu dengan saya itu ya kita sudah jalan capek ini. Bapak sudah capek? Tenang Bapak, kita tinggal dikit lagi, tinggal 1 bukit lagi. 1 bukit saudara. Saudara lihat bukit? Kalau jalannya rata enggak apa-apa. Tapi kalau kita sudah biasa memberi yang terbaik, sudah tahu mau pelayanan seperti itu ya kita siapkan tubuh kita, stamina kita. Jangan sudah tahu besok pelayanan, besok ibadah, semalaman nonton champion. Pas ibadah, ngapa. Wah. Ku nyanyi haleluya. Itu gak terbaik saudara. Mari kita membiasakan nature ini, nilai-nilai ini. Kita terus bangun dalam hidup kita. Kasih yang terbaik, kasih yang terbaik, kasih yang terbaik. Amin. Kalau kita sudah biasa memberi yang terbaik, jangan khawatir, saudara akan terima bagian yang terbaik. Ketika saudara lakukan ini dalam setiap pertemuan ibadah, saudara keluar dari tempat ini, apapun yang kau lakukan, saudara sudah terbiasa memberi yang terbaik. Kerja kasih yang terbaik. Dimanapun berada, kita sudah biasa memberikan yang terbaik. Ada satu lagu yang hari-hari ini, itu lagu lama. Tapi di hati ini rasanya, oh Tuhan. Lagunya sederhana. Tapi setiap saya nyanyi lagu ini rasanya di hati Tuhan. Bayangkan saudara, enak-enak nyanyi lagu ini, Tuhan itu jawabnya tenane ta. Coba saudara nyanyi terus Tuhan ngomong gitu, tenane ta. F. Enak musik lengkap atau pakai ini? Boleh pakai musik lengkap? Wah. Habis ini kita ngandel Gusti, tapi tolong izinkan saya nyanyi lagu ini dulu ya. Saya akan nyanyi dalam bahasa Indonesia dulu. Kemudian saya lanjut dengan bahasa Jawa.
Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Walaupun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sun badhe tresno Yesus selaminyo. Sun badhe tresno Yesus selaminyo. Senadyan prahara lunga teka ing jroning uripku, sun tansah tresno Yesus selaminyo. Duh Rama, Rama, kula putra Paduka, pantesaken sedaya gesang kula. Duh Rama, Rama, kula putra Paduka, ginakaken nurut rancangan dika. Sekali lagi ya, sama-sama. Sun badhe tresno Yesus selaminyo. Sun badhe tresno Yesus selaminyo. Senadyan prahara lunga teka ing jroning uripku, sun tansah tresno Yesus selaminyo. Duh Rama, Rama, kula putra Paduka, pantesaken sedaya gesang kula. Duh Rama, Rama, kula putra Paduka, ginakaken nurut rancangan dika. Duh Rama, Rama, kula putra Paduka, sedaya gesang kula. Duh Rama, Rama, kula putra Paduka, ginakaken nurut rancangan dika. Kita nyanyi enak ya, tapi kadang jadi pertanyaan, kalau engkau mengasihi Tuhan, kalau saudara dan saya mengasihi Tuhan Yesus, apakah dalam setiap aspek kehidupan kita selalu beri yang terbaik buat Tuhan? Jangan-jangan Tuhan kasih sisa. Jangan-jangan kita memberikan Tuhan itu bukan yang terbaik tapi sisa. Oleh sebab itu ketika Tuhan memberikan kita kesempatan, pergunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kasih yang terbaik. Ketika sudah diberkati, ingat
memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ketika diberikan kesehatan, kekuatan, hubungan yang sepertinya sudah butuh, tidak ada pergumulan. Ingat, tetap beri yang terbaik buat Tuhan. Amin. Lagu Ngandol Gusti, kalau saudara mungkin pernah dengar, itu ada satu frase seperti ini. Saben dino rino wengi ngandol Gusti. Saya memakai istilah rino. Rino itu siang, wengi itu malam. Itu bukan siang secara letterlek ataupun malam yang kita jalani sehari-hari, tapi itu hanya bahasa kiasan. Siang itu artinya segala sesuatu serba jelas, serba terang. Seolah-olah hidupmu tidak ada pergumulan. Hubunganmu lancar, pekerjaanmu lancar. Semua serba baik-baik saja. Saudara tidak butuh alat bantu ketika saudara berjalan di siang hari. Ada di sini yang ketika di siang hari saudara pakai senter? Ada? Mau coba? Siang itu serba jelas. Tapi ingat, ketika semua serba jelas, pusat penyembahan kita tetap Tuhan Yesus. Bukan berkatnya. Tetap kasih yang terbaik. Dan jangan lupa, tetap mengandalkan Tuhan. Sebab ada masa Tuhan izinkan saudara mengalami yang namanya malam. Saudara sudah jalan ini, naik motor benar, di jalan yang benar. Tapi tiba-tiba, enggak tahu entah kenapa kok ya ada orang mabuk naik motor, diseruduk lah saudara. Saudara ngalami malam itu. Seolah-olah semua serba gelap, enggak ada jalan keluar. Stop, jangan lakukan apa-apa. Doa dulu, berdiam diri dulu. Cari firman, cari hadirat Tuhan. Sebab salah satu kesalahan kita ketika masalah datang karena kita terlalu pinter, apa yang kita kerjakan? Kita terlalu terburu-buru cari solusi. Harusnya yang kita cari firman dulu. Ketika kita nemu firman, pasti ketemu dengan solusinya. Oleh sebab itu, ayo mari kita membiasakan beri yang terbaik, beri yang terbaik, beri yang terbaik. Amin. Ngandol Gusti. Oke. Kita mau nyanyi bareng atau saya nyanyi sendiri? Kalau nyanyi dangdut itu enak sambil duduk atau berdiri? Oh, saya tanya dulu. Sambil duduk atau berdiri? Berdiri ya. Gak usah sungkan lihat kiri kanan. Kasih yang terbaik. Pak, nanti kalau keringetan malah bersyukur. Daripada jauh-jauh nge-gym, ke sauna. Kalau di sini sampai keringetan lemak luntur. Berikan lemakmu buat Tuhan. Kula mung pracaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selamina. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng. Saben dina kula dhewe ngandhut Gusti. Amin. Monggo. Gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina, dina wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina, dina wengi gandol Gusti. Atiku
Dia akan mendapat kekuatan yang baru. Tubuh boleh capek, tapi kalau hati selalu bersuka cita, selalu ada kekuatan yang mengalir di sini. Mari kita membiasakan memberi yang terbaik dan terus memusatkan pikiran kita tertuju hanya pada Tuhan. Saben dino kula Gandho Gusti. Amin. Kami bersyukur Tuhan mengandalkan-Mu menjadi nature kami setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Firman-Mu berkata, berbahagialah, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ini Tuhan jadi komitmen kami. Kami akan terus beri yang terbaik dalam seluruh aspek hidup kami, karena hidup kami ada ini karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Dan biarlah sikap hati kami, kecenderungan hati kami hanya tertuju pada firman, pada Tuhan dengan segala kebenarannya. Terima kasih Tuhan. Kami dapat syukur dan berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Masih tetap bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa, kami bersyukur buat ibadah kami sore hari ini. Kami bersyukur kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami bersyukur kami boleh menikmati bait-Mu di tempat ini. Ini tempat yang aman buat kami, tempat kesukaan kami berada di dekat-Mu Tuhan. Di bait-Mu ini Tuhan, kami merasakan damai sejahtera. Satu hal telah kami minta Tuhan, itu yang paling terpenting yang kami minta. Kami boleh selalu berada dalam bait-Mu, menikmati hadirat-Mu, boleh melayani Engkau, boleh mendengarkan firman-Mu, boleh bertemu dengan saudara-saudara seiman kami Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, supaya di tempat ini betul-betul jadi keluarga. Ada ikatan keluarga di tempat ini, ada kasih di antara kami, ada pengampunan di antara kami, tidak ada penghakiman di tempat ini. Semuanya saling mengasihi, saling mengampuni. Tuhan, biar ikatan itu semakin kuat hari demi hari bagi jemaat-Mu di tempat ini. Kami percaya ini rumah. Tidak ada ruang tamu di sini, yang ada hanya ruang keluarga. Sebab itu Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu, kami sudah dengar kebenaran-Mu. Kami pulang, kami bawa kebenaran-Mu dan kami hidupi kebenaran-Mu. Tuhan, biar ini komitmen kami Tuhan. Pusat kehidupan kami hanya Engkau Tuhan. Kalau kami beribadah, pusatnya Engkau. Kalau kami bekerja, pusatnya Engkau Tuhan. Kami mau belajar memberi yang terbaik.
seperti Engkau sendiri bosnya Tuhan. Tuhan, ajar kami Tuhan, punya sikap yang selalu memberi yang terbaik Tuhan. Terima kasih Bapa, bersyukur padamu. Berkati hamba-Mu yang sedang menyampaikan firman, Pastor Yusak Tuhan. Berkati pelayanannya, berkati kehidupannya. Hamba berdoa supaya berkat rohani, berkat jasmani mengalir melimpah dalam hidupnya. Kesehatan, penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Bahkan Tuhan akan perluas lagi wilayahnya. Tuhan naikkan levelnya dalam kehidupannya. Tuhan berkati berlimpah-limpah, berkati gerejanya Tuhan, berkati apapun yang dikerjakan. Tuhan membuat keberhasilan dalam hidupnya. Tuhan, hamba juga menyerahkan anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu seminggu ke depan. Yang bekerja Tuhan berkati pekerjaan mereka, yang sekolah Tuhan berkati sekolah mereka. Suami istri hidup rukun saling mengasihi, orang tua dengan anak juga hidup rukun saling mengasihi. Orang tua jadi teladan yang baik untuk anak-anaknya. Anak-anak punya hati yang takut Tuhan, menghormati Tuhan, dan juga menghormati dan taat pada orang tuanya. Kami percaya Tuhan kalau anak-anak kami punya masa depan yang cerah dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan sudah sediakan semuanya dan semuanya baik untuk anak kami Tuhan. Terima kasih Bapa, bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan, melimpah berkat untuk kami semua. Berkati Pastor Joy yang sudah melayani di ibadah pertama. Berkati Pastor Ridwan yang sudah melayani di ibadah kedua. Juga berkati hamba-Mu Pastor Yusak sedang melayani di ibadah ketiga ini. Sungguh kami semua diberkati di tempat ini. Kami bertumbuh dewasa, sama-sama kerohanian kami semakin kuat. Karakter Kristus ditambahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, bersyukur padamu. Mari Bapak Saudara kita angkat tangan kita dan terima berkat. Sarangnya Tuhan, berkati Tuhan. Hamba mintakan berkat-Mu melimpah untuk jemaat-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan, berkat melimpah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan telah berkat-Mu bagi gereja-Mu. Tuhan Yesus, perluas wilayah jemaat-Mu di tempat ini. Perbesar kapasitas kami semua. Naikkan level kami semua Tuhan. Dan dobelkan berkat-Mu dan dobelkan pengurapan-Mu untuk kami semua, tidak ada yang terkecuali Tuhan Yesus. Jadikan kami semua penyembah-Mu yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Dan jadi penjala jiwa yang melaksanakan amanat agung-Mu Tuhan Yesus. Jemaat Rehoboth, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terima dengan sukacita penuh ucapan syukur bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.